Selamat pagi Mas Ronald. Hari ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Konflik Geopolitik dan Dampak Ekonomi Global pada Selat Hormuz di media Kompas, di mediakompas.com, dan konten periode Februari hingga Maret 2026. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang latar belakang masalah. Mengapa isu ini penting? Realitas media versus realitas objektif. Realitas media memiliki kuasa untuk mengarahkan opini publik terhadap Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur distribusi minyak paling kritis di dunia. Ketika ketegangan melibatkan Iran meningkat pada Februari hingga Maret 2026 kemarin, isu ini dibingkai berbeda-beda oleh kompas.com sebagai media umum dan media ekonomi. Perbedaan konstruksi inilah yang saya ingin bedah. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan fenomena tersebut, pertanyaan mendasar penelitian ini adalah bagaimana perbedaan framing di antara kedua media tersebut jika dianalisis menggunakan pisau bedah model Penn and Kroski. Tujuannya jelas, untuk membandingkan objektivitas dan kecenderungan arah pemberitaan keduanya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian, batasan dan kontribusi penelitian. Manfaat penelitian ini memberikan manfaat akademis baru karena menggabungkan isu geopolitik sekaligus ekonomi global. Dalam satu kajian, batasan penelitian ini berfokus pada teks berita utama dengan total 20 sampel berita selama periode krisis di awal tahun 2026 ini. Jika penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada isu domestik atau murni ekonomi, penelitian ini mengombinasikan isu politik dan isu konflik geopolitik internasional lintas negara dengan dampak ekonomi makro global dalam satu model analisis Penn and Kroski. Berikut kerangka teori pada penelitian saya. Landasan teori yang saya kerjakan ini bertumpu pada konstruksi realitas. Secara spesifik, saya menggunakan model Penn and Kroski yang membedah teks ke dalam 4 struktur. Sintaksis melihat penataan berita, skrip melihat kelengkapan informasi, dan tematik melihat logika hubungan antar paragraf, dan retoris melihat pilihan kata atau metafora yang dipakai jurnalis. Berikutnya, metodologi penelitian. Melalui analisis Penn and Kroski, hasil yang saya harapkan dari penelitian ini adalah metodologi penelitian. Operasional penelitian ini pendekatannya yaitu melalui metode kualitatif deskriptif, menggali makna interpretatif teks bukan angka. Teknik pengumpulan data ini berupa dokumen
Teknik pengumpulan data ini berupa dokumentasi pencarian arsip digital dengan kata kunci Selat Hormuz, yaitu konflik dan Teluk Iran. Dan uji kebutuhan data ini saya dapatkan melalui transferability, penyajian konteks data secara rinci dan mendalam agar bisa dipahami pada konteks serupa. Dan selanjutnya ini ada uji kebebasan data, yaitu selanjutnya dependability audit. Audit jejak riset dari pengumpulan hingga analisis agar konsisten dan sistematis. Metode analisis ini kategorisasi teks berdasarkan 4 struktur Penn-Kosicki. Interpretasi, notif, framing, lalu komparasi hasil antara kedua media. Berikut hasil yang diharapkan. Melalui pisau Penn-Kosicki, hasil yang saya harapkan dari penelitian ini adalah penemuan pola perbedaan yang kontras antara kompas.com diperkirakan akan dominan membingkai Selat Hormuz sebagai panggung konflik militer dan politik luar negeri. Sedangkan Kontan akan membingkainya sebagai pusat krisis logistik dan ancaman inflasi energi. Temuan ini akan memperkuat teori bahwa latar belakang media sangat mendikte pembingkaian opini publik pada global. Sekian, berikut rangkuman dari penelitian saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.